Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi di pertengahan semester akhir. Ya, ini mengenai konteks free grammar. Sebelumnya kita membahas mengenai regular language dan ada juga kita masuk ke regular expression. Kemudian ada NFA, ada DFA. Nah, untuk sekarang ini di pertengahan akhir semester itu kita fokusnya ke konteks free language dan di dalam hal ini untuk sintaknya konteks free grammar. Konteks free grammar juga dikenal dengan singkatnya grammar saja. Ya, kalau kalian pelajari grammar di bahasa Inggris misalnya, nah itu kita ada simple present tense, ada past tense dan sebagainya. Nah, dalam hal ini itu tujuan grammar itu misal simple past tense misalnya itu tujuannya untuk masa lalu gitu ya. Jadi kalau kita bikin kalimat mengenai masa lalu ya, masa lampau itu kita gunakan simple past tense. Nah, jadi itu aturan main ketika kita membuat suatu kalimat. Nah, dalam hal ini grammar kurang lebih sama. Ya. Grammar akan memberikan spesifikasi sintak yang precise, tepat, namun juga mudah untuk dipahami dari suatu konstruksi bahasa pemrograman. Ya, apa aja konstruksinya? Seperti expression dan statements misalnya. Nah, apa itu expression dan statement? Kita lihat di sini misalnya statement itu adalah seleksi, if misalnya. Ya. If itu apa aja unsurnya? Nah, ini tergantung bahasa pemrograman, tapi dalam hal ini contohnya, if itu terdiri dari ada if-nya, kemudian ada then-nya, kemudian ada else-nya kalau perlu. Ya. Nah, itu unsur yang ada di dalam statement ini. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, di sini dia bold ya, tebal dia penulisannya. Kalau yang lain tidak. Nah, itu apa artinya itu? Nah, nanti akan kita pelajari, ya. Lebih jauh, kenapa ini tebal, kenapa ini tidak tebal gitu. Kemudian ini ada expression di sini. If expression, then statement lagi, else statement. Nah, kemudian ada dua statement yang ini kok sama dengan ini, pengulangan gitu. Nah, ini terjemahannya apa sih sebenarnya gitu? Nah, ini ada tanda ini pula. Apa pula tanda ini artinya gitu. Nah, ini akan kita pelajari. Ya, untuk sekarang untuk gampangnya kita gini aja, kita lihat statement ini bisa diubah menjadi ini gitu. Artinya di dalam then ini bisa ada statement baru. Nah, ini contohnya di mana kalau kita lihat? Kita lihat misalnya if expression, misalnya expressionnya x besar dari 0 gitu ya. Kemudian then, kemudian di bawah sini kan merupakan statement nih. Nah, statementnya bisa jadi if kembali gitu. Nah, seperti ini. If y besar dari 0, then, nah baru di sini titik, baru di sini and if, misalnya ditutup if-nya, di sini juga and if. Nah, ini contoh ya. Jadi artinya di dalam statement ada bisa statement yang lain gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini expression ini bisa diubah jadi apa gitu. Nah, disinilah istilahnya kayak deklarasinya. Dijelaskan bahwa expression itu bisa ditukar, ini simbolnya kayak ditukar menjadi expression ditambah expression atau expression dikali expression, atau dalam kurung expression, atau minus expression, atau, nah ini yang menarik, yang terakhir adalah ID, dan dia juga tebal, sama kayak tebal yang ini. Nah, kenapa dia tebal sendiri gitu? Nah, simpelnya, dalam bahasa pemrograman yang sering kalian pelajari, itu ada namanya kayak variabel kan. Variabel itu misalnya kita buat variabelnya tuh x, ya. Nanti ke depan di bawah ini, misalnya dia adalah integer ya.
integer x kalian deklarasi, kemudian nanti bisa jadi kan kalian ubah x itu menjadi 3, ya kan? Nah, kemudian bisa jadi nanti di bawah diubah lagi x sama dengan x tambah 4 misalnya. Nah, nilai x itu berubah di sini. Menjadi berapa dia? Jadi 7. Nah, dalam hal ini nilai x itu bisa digantikan dengan apa kan gitu. Itulah variabel kan. Dia bisa menyimpan nilai tertentu. Nah, dalam hal ini yang seperti ini nih, statement, expression, nah itu juga hal yang sama. Dia anggap aja kayak variabel yang nanti bisa kita ubah. Nah, yang tidak bisa diubah adalah yang bold seperti ini. If ini memang udah if, harus ditulis if gitu. Then harus then, dan ID harus ID gitu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Contohnya seperti apa. Oke. Kemudian, ini definisinya ya, konteks free grammar itu terdiri dari apa saja gitu. Nah, dalam hal ini dia terdiri dari terminal ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Terminal ini kalau kita analogikan dalam bus ya. Jadi bus itu misalnya ini jalan, kemudian di sini ada bus. Saya kurang pandai gambar sebenarnya. Misalnya busnya seperti ini ya. Nah, kemudian bus ini dia kalau mengambil penumpang itu biasanya di mana gitu. Nah, itu biasanya ada di mana dia? Di halte kan. Halte, misalnya haltenya di sini ada halte. Ya, orang duduk di sini. Misalnya, jadi orang dia akan berhenti ke halte. Kemudian jalan lagi. Nah, nanti berapa kilometer ada halte lagi gitu kan. Ada kursi lagi gitu, orang menunggu. Nah, sampai akhirnya dia akan berhenti ke apa namanya? Terminal. Nah, terminal di sinilah tempat berhentian terakhir dari bus-bus itu gitu. Nah, jadi akan ada banyak bus-bus berhenti di situ. Nah, jadi kita anggap aja seperti itu ya. Bus-bus itu berhenti di terminal. Dalam hal ini, terminal ini if then else ID itu dia udah berhenti di situ, dia nggak bisa diubah lagi jadi benda yang lain gitu. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian dia juga ada set of non-terminal. Ya, berarti dia bukan terminal. Contohnya yang tadi, expression ataupun statement. Artinya, dia bisa diubah. Statement ini bisa diubah sampai akhirnya kalau diubah menjadi salah satu dari terminal, baru dia nggak bisa diubah lagi. Gitu. Nah, kemudian dia ada start simbol S. Nah, S ini jelas dia non-terminal. Nah, contohnya dalam hal ini, statement. Ya. Jadi S-nya adalah statement. Gitu. Kemudian ada set of production. Nah, production ini apa? Memproduksi sesuatu kan. Misalnya kita ada apa namanya? Misalnya kita ada apa nih? Hutan bambu gini kan. Hutan bambu ini kemudian masuk pabrik ya, masuk pabrik. Mana ini pabrik? Ya, kayak gitu. Misalnya masuk ke pabrik, ujung-ujungnya menjadi apa? Menjadi gula. Ya, jadi ini produksi kan. Nah, produksi itu mengubah suatu bentuk dari bentuk awal menjadi bentuk yang lain gitu. Nah, itu production di sini dalam hal ini yang tadi itu yang kayak tanda panah seperti ini, itu production. Oke, ini ciri-cirinya untuk kalian mengetahui seperti apa itu terminal, seperti apa itu non-terminal. Itu sebenarnya dengan melihat bentuknya aja udah tahu kita gitu. Nah, pertama untuk terminal, untuk menentukan apakah dia terminal itu ciri-cirinya lowercase letter. Jadi huruf kecil. Nah, dan dia di awal-awal alfabet kayak A, B, C dan seterusnya. Kemudian operator simbol ya seperti plus, kali dan sebagainya. Itu terminal. Kemudian punctuation symbol, misalnya tanda seru, tanda tanya, misalnya, atau titik koma, itu juga merupakan
terminal, nggak bisa diubah dengan yang lain. Kemudian digit nggak bisa diubah. Kemudian boldface string, nah, string yang ditebalkan. Nah, seperti ini, ID ataupun if. Nah, itu tidak bisa lagi diuraikan. Nah, bagaimana dengan non-terminal? Nah, non-terminal ini ya kebalikannya ya. Dia uppercase letter, huruf kapital di awal seperti ini. Kemudian huruf S, biasanya itu adalah start symbol. Kemudian bisa jadi lowercase juga, cuman dalam hal ini bukannya diboldkan tapi malah dimiringkan, italickan seperti ini contohnya gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai konstruksi bahasa pemrograman, huruf kapital ya juga bisa digunakan untuk merepresentasikan non-terminal untuk suatu konstruksi. Nah, contohnya non-terminal untuk ekspresi term, factors, ya misalnya itu bisa kita expression itu disingkat menjadi E besar gitu, atau term jadi T besar, atau factors jadi F besar misalnya gitu. Jadi nggak harus yang di awal-awal ABC gini gitu. Jadi bisa aja singkatan. Nah, ini contoh yang tadi ya, sebenarnya ini dijadikan satu baris. Nah, ini kalau kita bahas lagi kembali, E ini apa? Nah, E ini adalah non-terminal karena dia huruf kapital kan. Dia adalah non-terminal, dalam hal ini singkatan dari expression. Nah, jadi E di sini adalah non-terminal, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 7. Ya, totalnya ada 7 non-terminal. Nah, terminalnya ada berapa? Nah, ini ada plus 1, kali 2, minus 3, buka kurung 4, tutup kurung 5, ID 6. Nah, jadi kita ada 6 terminal. Nah, ini kalau mau miring ke samping gini pun boleh, kita bikin atau kayak gini kan. Cuman ini juga bisa disederhanakan, bukan disederhanakan sih, diubah bentuknya ke bawah seperti ini, dipecah ya. Jadi kelihatannya ini ada ini kan production ya namanya ya. Kelihatan ini ada cuman satu production. Tapi sebenarnya satu production ini karena dia atau di sini itu terdiri dari 5 production terpisah sebenarnya gitu. Cuman untuk mempersingkat boleh aja sih kita buat satu aja E, kemudian dipisah ini dengan tanda atau seperti ini gitu. Tapi kalau untuk ujian lebih bagusnya diginikan aja biar nanti rapi ke bawah gitu. Ya maknanya sama. Oke, kemudian kalau kita lihat elemen-elemen dari bahasa ini dalam language ini apa saja gitu. Nah, artinya elemen di sini adalah ketika sudah tidak ada lagi non-terminal, semuanya udah terminal ya dari production ini, apa aja yang bisa kita hasilkan. Nah, yang pertama apa yuk? Di sini ada E diubah menjadi ID. Dari awal kita sudah ada ID sebenarnya. Ya. Atau ID tambah ID. Nah, ini dari mana dapatnya ID tambah ID? Nah, kalau kita lihat, E bisa diubah menjadi E tambah E. Nih kan? Nah, nanti akan kita jabarkan lebih lanjut, tapi di sini untuk simpelnya aja ya. E ini bisa diubah menjadi E tambah E. Kemudian E ini kita bisa ubah lagi menjadi ID gitu, dengan production yang ke-5. Nah, jadi ini adalah production ke-1, misalnya P1 seperti ini. Nah, dengan menggunakan production 5 itu bisa kita ubah E yang sebelah kanan ini 1 menjadi ID misalnya. Tambah E. Nah, kemudian kita gunakan production yang sama, production 5, kita ubah lagi yang ini pula gitu. Nah, jadi E diubah menjadi ID tambah ID. Nah, sehingga semuanya sudah menjadi terminal. Nah, itu contohnya ya. Dalam hal ini elemen ini bisa juga kita anggap kayak stringnya. String dari bahasa itu apa yang bisa kita hasilkan gitu. Kemudian tentu saja bisa kalian tebak ya berikutnya.
Karena ini ada buka kurung E, tinggal E-nya ubah jadi ID jadi gini. Nah, ini ada E kali E, jadi ID kali ID. Nah, apalagi bisa minus ID, ya, seperti ini kan, minus ID nih misalnya. Nah, bisa kita bikin minus ID gitu. Atau dalam kurung ID kali ID. Nah, ini gimana ceritanya gitu. Nah, ini bisa jadi pertama kali E-nya ini kita ubah menjadi apa? Menjadi dalam kurung E dulu gitu. Jadi dari awal kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 biar lebih jelas. Nah, pertama kita pakai P, ini dari E menjadi E tambah E. Kita pakai P4 ya. Kita pakai P4 untuk mentransform yang ini. Itu hasilnya jadi gimana? E dalam kurung E. Wait. Kita mau pakai yang 2 ya. Kita mau pakai yang ini. Sorry, kan kita yang ini kita bahas ya. Kali. Nah, ini P2. Sorry. P4 dulu, betul-betul. P4 dulu. Ini yang salah. Di sini harusnya kali ya. Dari E kali E, awalnya kita pakai P2 dulu. Ya. Sorry ya. P2 dulu. Ini P2. Kemudian baru kita pakai yang 4 ini. Ya. P4 kita ubah yang E dalam ini menjadi dalam kurung E. Yang lainnya tetap nggak diubah. Ya, berikutnya apa? Berikutnya kita langsung aja ngubahnya menjadi ID semua. Nah, langsung kita pakai P terakhir, P5. Kita ubah E dalam ini menjadi ID. Kali E. Ngapa nggak langsung ini jadi ID, Pak? Ya, dalam hal ini kita satu-satu antri. Ya, stepnya memang satu persatu harus kita buat, nggak boleh sekaligus itu. Nah, itu aturannya. Nah, baru dia bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, silakan kalian latihan, lihat apa saja, gimana pula cara membuat ini. Nanti apa contoh-contoh yang lain bisa kalian kerjakan sendiri dan kalian nilai sendiri ya. Nah, sekarang ada namanya derivation. Nah, kalau dari tadi kita lihat ini apa ini Pak? Kok ada step 1, step 2, step 3 gitu kan? Nah, sebenarnya itu adalah derivation. Derivation ini merupakan urutan dari production. Nah, production mana dipakai dulu? Tadi kan kita bahas. Di sini production 1 dulu, baru production 5. Ini kan urutan. Nah, urutan itu disebut dengan derivation. Ya, diawali selalu dengan start symbol. Ya, simbol awal. Baru each rewriting step replace a non-terminal by the body of one its production. Cuman satu. Ya. Salah satu aja yang diubah. Nah, boleh sekaligus banyak dalam setiap step. Contohnya mengubah E menjadi minus E. Nah, ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, ininya ada 2 sama dengan gitu. Jadi simple aja. Kalau production itu dia 1 tangkai panahnya. Kalau derivation ini ada 2 tangkai panahnya. Itu perbedaannya. Oke. Nah, contoh derivation. Kita awali dari E. E ini kita ubah menjadi minus E. E di dalam ini kita ubah menjadi dalam kurung E. E dalam ini kita ubah menjadi E tambah E. Kemudian E yang di kanan kita ubah menjadi ID. Kemudian E yang di kiri kita ubah menjadi ID. Nah, baru dia menjadi minus dalam kurung ID tambah ID. Nah, ini contoh derivation ya. Nah, bisa kita tulis juga ke bawah seperti ini, dipersingkat. Ya, nanti kalau ke kanan kepanjangan nanti payah nulisnya. Nah, sekarang bisa kita tuliskan ke bawah seperti ini. E diubah menjadi minus E. Dan usahakan ini lurus ya. Ini usahakan lurus ke bawah. Jadi biar jelas kita nampak apa yang kita buat. Nanti kalian nampak satu persatu ini. E ini diubah menjadi dalam kurung E. Minusnya jangan diganggu gugat, tuliskan kembali karena terminal tidak bisa diapa-apain gitu. Jadi terminal biarin aja di situ.
Nah, sekarang di sini apa yang terminal? Ada dua, ada tiga. Ada minus, ada dalam kurung, ada tutup kurung. Itu ditulis ulang saja, jangan diganggu. Yang diganggu hanya yang tengah-tengah ini. E ini kita ganggu, kita ubah menjadi E ditambah dengan E. Seperti itu ya. Nah, terakhir kita bikin kesimpulannya. E bisa diubah dengan 0 ataupun lebih step menjadi seperti ini. Ini kayak kesimpulannya aja, kan perlu buat gitu. Ya, dibaca ini adalah derives. Yang ini dibaca bisa di derive in 0 atau lebih step. Atau ada plus, bisa di derive dari 1 atau lebih step gitu. Nah, sekarang kita masuk ke derivation sama parse tree. Nah, pohon parsing. Nah, gimana pula pohon parsing? Sebenarnya sama aja. Derivation ini tadi udah kita lihat seperti apa. Dalam bentuk penulisannya ada ini-ininya gitu kan. Kemudian ada ini kan step ini sebenarnya kan derivation itu. Nah, parse tree ini kita gambarkan. Kita gambarkan derivation ini, kita gambarkan dalam bentuk parse tree. Nah, dia representasi grafiknya. Nah, contohnya untuk ini, yang tadi, itu bisa kita gambarkan minus expression, atau yang tadi itu kita bikin E saja gitu ya. Minus expression, ya. Kemudian di sini ada expression lagi setelahnya, di mana expression itu terdiri dari buka kurung, kemudian ada expression lagi, kemudian ada tutup kurung. Nah, expression lagi yang terakhir, yang di tengah-tengah ini, bisa kita ganti lagi menjadi expression tambah expression. Terakhir baru kita ubah expression jadi ID, expression jadi ID gitu. Ya, itu step by stepnya. Nah, terminal itu selalu menjadi daun dari pohon itu. Daun itu ya nggak ada anaknya lagi ini, nggak ada bawah lagi kan. Ini cabang kita anggap, ranting ya. Ini cabang ya gitu. Ini daunnya itu terakhir. Non terminal ada di interior nodes, nodes di pertengahan seperti ini. Ya, jadi kayak titik percabangan istilahnya gitu. Oke. Nah, derivation itu terbagi dua lagi. Dia ada namanya leftmost derivation. Leftmost dari kata-katanya kita tahu dari kiri dulu, paling kiri dulu derivationnya. Nah, nanti ada rightmost derivation. Kita derive dari paling kanan dulu, kita ganti gitu. Nah, contohnya untuk grammar yang sama, bagaimana cara mengubah ID kali ID tambah ID. Nah, ini dalam setiap step kita ganti leftmost non-terminal gitu. Ya, kalau kita awali dari sini, misalnya kita awali dari sini, nah kita lihat yang mana yang mau kita ubah nanti gitu. Nah, ini kita akan menebak, bagusnya kita bikin ini dulu, kita ubah jadi ini dulu, atau ini dulu gitu. Nah, itu bisa kita tes. Kalau salah ya coret, buat lagi ulang gitu, sampai benar gitu. Ya, nanti kita lihat contohnya ini. Kita pilih coba E tambah E gitu. Bener apa enggak? Nanti kita coba. Sekarang di awal kita ubah dulu E jadi E tambah E. Nah, karena ini leftmost derivation, yang paling kiri akan kita ubah duluan kan? Nah, jadi yang paling kiri ini akan kita ubah. Sebelum kita ubah, kita gambar dulu pohonnya. Nah, E itu bisa, ya ini derive itu menjadi kayak percabangan dalam pohonnya, menjadi E tambah E. Nah, seperti ini kan, udah sama. Nah, kemudian yang mana kita mau ubah? Yang paling kiri mana? Yang ini. Nah, jadi ini kita turunkan menjadi apa? Nah, kira-kira apa yang mau kita hasilkan nanti? Ini kalau kita balik lagi ya, target akhir kita apa? ID kali ID tambah ID. Ya. Jadi target akhir kita adalah ID kali ID tambah ID. Nah, di sini kita udah ada E tambah E. Nah, bagian tambahnya udah ada. Yang belum ada apa? Kali kan. Nah, berarti karena udah ada tambahnya, E yang paling kiri kita ubah jadi apa? E dikali E. Nah, coba kita lihat perubahannya. Nah, E ini kita turunkan menjadi E kali E. Nah, kita lihat di sini seperti ini. Ini kan?
Nah, dalam hal ini sekarang siapa paling kiri? Jelas yang ini. Ya, antara 3 ini. 1, 2, 3. 3 yang paling kiri. Dalam hal ini juga. Nah, sekarang mau dijadikan apa? Kita udah ada kali, udah ada tambah. Ya. Yang belum ada apa? Tinggal ID gitu. Jadi yang ini tinggal kita turunkan menjadi ID. Seperti ini. Sini juga tinggal turunkan menjadi ID. Sekarang paling kiri mana? 1 atau 2? Nah, jelas 1. Ini kita turunkan jadi apa? Jelas jadi ID kan? Itu yang kita perlukan. Ini turunkan jadi ID. Nah, terakhir turunkan jadi ID. Nah, ya, sederhana ya, leftmost derivation. Kita turunkan dari kiri ke kanan. Nah, gimana pula dengan rightmost derivation? Ya, sama aja, cuman masalah urutan. Yang mana dulu yang kita buat. Nah, contohnya kita buat dulu E tambah E, kayak tadi, seperti ini. Nah, yang paling kanan siapa? Jelas yang ini kan? Ini yang paling kanan sekarang. Ini yang paling kanan. Nah, mau diturunkan jadi apa gitu? Yang tadi target kita sama ya, misalnya ID kali ID tambah ID. Nah, tambahnya udah ada, dan ini yang paling kanan, ya kan? Yang belum ada kali. Nah, apakah mau kita ubah E ini menjadi kali? Nah, sekarang yang paling kanan apa? Sebelah kanannya tambah apa? Ini yang diperlukan kan? Nah, jadi kita ubah E ini menjadi ID langsung. Tuh, E ini menjadi ID. Nah, setelah E jadi ID, baru kita lihat lagi. Kita udah ada E tambah ID. Kita udah ada E tambah ID. Yang belum ada, yang ini. Jadi, tentu secara intuitif kalian tahu ini diubah menjadi E kali E. Seperti ini. E kali E. Nah, ini kita ubah menjadi E kali E. Nah, ini udah jelas ya. Paling kanannya sekarang ini kita ubah jadi ID. Baru ini yang paling kanan kita ubah jadi ID. Ya, sederhana. The leftmost derivation atau rightmost derivation itu sama aja. Cuma masalah urutan. Nah, kalau kita lihat rightmost sama leftmost tadi sama pohon parsingnya. Pohonnya sama hasil akhirnya. Bedanya cuma urutan saja. Branch mana yang duluan kita tambahkan gitu. Nah, jadi derivation itu akan menjelaskan mengenai pohon parsing itu. Tapi bisa jadi satu pohon parsing punya banyak derivation. Nanti akan kita lihat. Leftmost and rightmost derivation itu sangat penting dalam implementasi parser. Ya. Nah, jadi ada satu istilah yang harus yang kondisi ini harus kita hindari, itu ambiguity, ambiguitas. Ambiguity itu apa? Nggak jelas ya. Nggak jelas dia itu gimana membacanya gitu. Contoh nih, kita ada grammar. Grammarnya adalah E bisa diubah menjadi, ya ini ingat ini apa? Ini adalah production. Bisa diubah menjadi E tambah E, atau E kali E, atau dalam kurung E, ataupun ID. Nah, string atau sentence yang ingin kita buat adalah ini. Ya. Bagaimana pula derivationnya dan bagaimana pohon parsingnya. Nah, kita lihat ternyata string ini punya 2 pohon parsing. Kita buktikan seperti ini. Kok bisa dia memiliki 2 pohon parsing? Nah, ini benar nggak ini? Nah, coba kita lihat. Pertama E, ya, baik kita pakai leftmost ataupun rightmost itu sama aja. Sekarang coba kita pakai leftmost ya untuk menghasilkan yang ini. Kita mulai dari E, ya, kita bikin E di atas. Kemudian E ini kita ubah menjadi leftmostnya jelas dia. Kita ubah menjadi E tambah E dulu misalnya ya. Kita ubah menjadi E tambah E. Nah, itu valid. Kemudian yang paling kiri siapa? Yang ini. Nah, kita ubah lagi menjadi apa? Dalam hal ini, kali. Karena kita perlu kali. Tambahnya udah ada, yang belum ada kali. Kita ubah jadi E kali E. Nah, baru terakhir jadi ID. Jadi ID. Jadi ID. Nah, itu kan betul. Itu yang kita lakukan tadi. Yang kanan ini gimana? Betul apa tidak? Nah, kita coba. Kita bikin E. Ya. Awalnya kita bikin kali dulu.
Ya kan bisa aja urutannya. Ini kan nggak ada ngasih tahu urutannya harus yang ini dulu atau yang ini dulu gitu. Kebetulan di sini dia nyoba yang tambah dulu. Tapi kalau dia mau nyoba yang kali dulu bisa nggak? Nah, kita coba. E kali E. Kemudian E yang ini kita left mouse ya. Karena kalinya udah ada, kita mau ID kali ID gini. Yang paling di kiri dari kali adalah ID. Langsung aja E-nya menjadi ID, E yang kanan menjadi kita kurang tambah. Jadi baru kita pakai production yang pertama. E tambah E juga. Nah, baru ini jadi ID, baru ini menjadi ID. Nah, sekarang urutannya di sini bedanya kita menggunakan production 1 dulu. Nah, di sini kita gunakan production 2 dulu. Baru terakhir kita pakai production 4 gitu. Nah, jadi bentuknya saja sudah berbeda pohon parsingnya. Ini boleh apa tidak seperti ini? Nah, jelas grammar yang ambigu definisinya jika dia punya lebih dari satu pohon parsing untuk string yang sama. Itu di grammar itu disebut ambigu atau nggak jelas. Ya. Jadi bisa banyak lebih dari satu rightmost ataupun leftmost derivationnya. Yang tadi kita pakai leftmost, kalau kita pakai rightmost pun sama aja. Nah, ambiguitas ini sangat buruk sekali. Ini menunjukkan programnya ada yang salah buat gitu. Atau mungkin yang nulis mungkin lagi lapar gitu. Jadi lupa dia bikin grammar yang salah gitu. Nah, itu yang membingungkan jadinya. Nah, anggap aja kayak grammar bahasa Inggris ya. Kalau grammar bahasa Inggris, kita mau bicara mengenai masa lalu. Kalau masa lalu yang seperti ini, nah kita pakai past tense. Kalau masa lalu yang seperti ini ada beda-beda lagi kan. Jadi masa lalu bukan cuma satu past tense aja gitu. Nah, jadi jelas aturannya gitu. Tapi kalau satu grammar bisa dipakai untuk semuanya, nanti itu jadi bingung ya. Contohnya bahasa-bahasa yang lain yang punya grammar yang kita perlu berpikir mau pakai grammar yang mana gitu. Yang simpelnya mau saya bilang bahasa Indonesia contohnya. Itu orang barat agak kesulitan mempelajari bahasa Indonesia karena berapa banyak grammar yang kalian tahu tentang bahasa Indonesia. Nah, kita udah tahu subject, predicate, object misalnya. Nah, apa lagi yang lain grammarnya? Nah, jadi agak ambigu ya dia. Makanya beberapa orang luar agak kesulitan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, gimana cara menyelesaikan ambiguitas ini? Nah, ada banyak cara. Salah satu yang paling direct, yang paling to the point, itu dengan ditulis ulang aja grammarnya. Jelek itu grammarnya. Hilangkan ambiguitasnya gitu. Nah, ambiguitasnya di mana tadi? Di urutan kan. Kita nggak mau karena program itu bebas memilih urutannya, karena itu atau dia bisa bebas milih. Jadi jangan sampai dia bisa memilih tambah dulu ataupun kali dulu gitu. Tergantung dengan situasi. Dalam hal ini kita mau maksakan perkalian dulu, baru penjumlahan digunakan. Kenapa? Karena dalam kalkulator, dalam aritmatika, Kabataku misalnya ID kali ID tambah ID, itu harusnya perkalian dulu diselesaikan, baru nanti hasilnya dijumlahkan dengan yang berikutnya gitu. Nah, jadi kita paksa sehingga grammar itu akan mengutamakan bintang dulu gitu. Dalam hal ini diubah menjadi seperti ini. Nah, gimana bisa jadi seperti ini gitu? Nah, contohnya di sini pertama kali jalan dia nggak bisa milih kali. Dia hanya bisa memilih antara ini atau ini. Nah, ketika nanti udah dipilih plusnya dulu, ya, misalnya E, kita ubah menjadi E prime tambah E, mau leftmost misalnya ya, baru baru E yang kirinya ini kita ubah jadi apa? Nah, kita ini udah ada penjumlahan ya. Target kita gini kan,
sebelah kiri ini kita masih ada mau perkalian, ID kali ID. Dan tidak ada dalam kurungnya, berarti kita ambil yang ini. Nah, E ini bisa kita ubah menjadi ID, sorry ya kecil, kali E prime gitu. Nah, baru E prime jadi apa? ID kali ID kan. Nah, E prime bisa kita ubah lagi menjadi ID. Ini baru bisa menjadi ID. Terakhir E ini diubah jadi apa? Jadi ID. Tapi ada nggak di sini E yang jadi ID? Nggak ada. Dia jadi E prime dulu. Ya, E ini menjadi E prime dulu. Baru E prime menjadi ID terakhir. Nah, silakan kalian coba sendiri. Bisa nggak kalian menghasilkan pohon parsing yang berbeda dari ini? Nah, silakan dicoba-coba. Nah, kalau tadi kan ada 2 pohon parsing ya. Nah, ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, bisa nggak kalian menghasilkan pohon yang ini dengan grammar yang tadi gitu? Nah, harusnya semuanya udah dipaksakan akan menjadi seperti ini grammarnya. Bukan persis ya, cuman kurang lebih seperti itu. Artinya plus dulu yang digunakan productionnya demi untuk mengutamakan perkalian itu nanti. Oke, nah ini latihan ya. Ini ada grammar di sini. Contohnya ya, ini ada S start symbol ya, itu menjadi A1B ya. Kemudian A itu bisa diubah menjadi 0A atau epsilon. B bisa diubah menjadi 0B atau 1B atau epsilon. Nah, sekarang tunjukkan dulu mana yang terminal, mana yang non-terminal. Nah, sebenarnya sederhana ya. Untuk melihat yang terminal, kita lihat aja angka. Ini ada angka di sini, angka 1 terminal. Kemudian ada 0 terminal juga. Kemudian ada epsilon, dia juga terminal. Nah, ya, jadi terminalnya ada 1, 0, dan epsilon. Non-terminalnya apa? Jelas S, A, B. Ya, simple sebenarnya. Untuk lihat non-terminal, lihat aja yang ada di paling kiri, itu pasti non-terminal, karena dia bisa diubah gitu. Nah, sekarang kita tunjukkan leftmost dan rightmost derivation dari string berikut. Nih, 0, 0, 1, 0, 1. Dengan menggunakan grammar ini, gimana caranya? Saya contohkan ya, misalnya dari S, ini mau pakai apa ini? Nah, terserah kalian mau menggunakan derivation atau menggunakan pohon parsing, itu ujung-ujungnya sama hasilnya gitu. Nah, di sini dalam kebetulan diminta derivation ya. Nah, kita buat aja. S itu kita ubah menjadi apa? Nggak ada pilihan ya. S cuma ada satu production yang bisa dipilih, yaitu A1B. Nah, kita mau yang mana? Leftmost atau rightmost? Kan disuruh nih. Nah, sekarang kita fokus leftmost dulu. Boleh. Leftmost siapa sekarang? A. Yang paling kiri ya. Jadi A diubah menjadi apa? Nah, kita lihat lagi sini. Kita udah ada angka 1. Sebelah kiri angka 1 ada apa aja? Bisa jadi angka satunya itu ini. Bisa jadi angka satunya itu yang di tengah-tengah. Ya kan? Nah, di sini kita perlu mencoba-coba. Gitu. Nah, kita lihat. Bisa nggak kalau misalnya A ini diubah nanti, bisa nggak itu A itu nanti menghasilkan angka 1 kembali di sini. Misalnya sekarang 1 itu yang ini, 1 yang di tengah-tengah itu ini, artinya kan kita perlu menghasilkan 0010 lagi. Apakah A bisa nanti menjadi 0010 ke depannya? Nah, kita lihat, A itu bisa jadi apa aja? A hanya bisa menjadi 0A ataupun epsilon. Nggak ada unsur angka satunya. Karena sini A tuh balik lagi ke sini lagi gitu. Jadi mustahil angka 1 yang di tengah-tengah ini adalah yang paling kanan gitu. Jadi udah jelas dia adalah yang paling kiri, yang di tengah-tengah. Jadi kita tahu yang paling kiri dari angka 1 adalah 00 gitu. Nah, jadi A ini mau kita arahkan menjadi 00 gitu. Nah, kita ubah jadi apa? Nggak ada pilihan. Hanya ada 0A atau epsilon. Kalau langsung jadi epsilon, ya hilang dia. Nggak akan bisa dapat nolnya gitu. Jadi kita perlu ambil yang 0A. Nah, coba kita ubah. A ini diubah jadi apa? Jadi 0A. Ingat,
Dalam derivation hanya boleh kita lakukan satu kali perubahan, ya. Kita pilih salah satu unsur dari productionnya. Jadi kita derive-kan, kita derivasikan A saja. 1B ini nanti kita tulis ulang terakhir. Nah, A-nya kita ubah menjadi 0A. A menjadi 0A, baru ini ditulis ulang di bawah, 1B. Nah, sekarang apa lagi? Leftmost. Oke, leftmost masih A. A mau diubah. Kita udah ada 0, kemudian ada A, kemudian ada angka 1. Kira-kira apa lagi yang perlu diubah? Udah ada 0, udah ada 1. Tengah-tengah ini ada A masih. Jelas-jelas kita perlu tambah satu lagi angka 0. Ya. Jadi kita ubah lagi A ini menjadi 0A. Nah, tetap yang lain tulis ulang. Tulis ulang, A-nya berubah menjadi 0A. Nah, seperti ini dia ya turunnya. Baru yang lainnya ditulis ulang seperti ini. Sekarang kita udah membentuk 0, 0, ada A, ada 1. Di sini udah ada 0, 0, 1. Jadi A-nya udah nggak perlu lagi sebenarnya tengah-tengah ini kan. Makanya kita bisa ubah A itu menjadi epsilon. Nah, epsilon perlu ditulis apa tidak? Epsilon adalah sesuatu yang tidak ada, jadi nggak perlu ditulis. Kita hapus saja A-nya. Jadi 0, 0, hapus, tinggal 1B. Gitu. Kita udah ada 0, 0, 1, tinggal B. B itu kita arahkan nanti menjadi 0, 1. Ya. Nah, B ini bisa aja apa aja diubah. Menjadi 0B atau 1B. Nah, kira-kira mau jadi apa dulu? 0B dulu atau 1B dulu? Jelas, 0 dulu yang kita cari kan? Ini dulu yang kita mau dapatkan. Maka B-nya kita ubah menjadi 0B. 0, 0, tulis ulang seperti biasa. B-nya menjadi 0B. Nah, terakhir, B terakhir mau kita ubah jadi apa? Jelas, 0, 0, 1, 0, tinggal 1 yang perlu. Jadi satunya adalah 1B di sini. Kita ubah 0, 0, 1, 0, B-nya menjadi 1B. Dah cukup, string kita udah selesai, 00101, semua udah terpenuhi, B-nya bisa dibuang. Dalam hal ini, bisa kita ganti menjadi epsilon. Nah, kita buang saja, 00101. Selesai. Ya. Begitu cara derivationnya, step by step-nya, production mana yang mau digunakan. Ya, jadi kalian perlu berpikir di sini. Ya. Jadi perlu latihan. Ya, kalian lihat, coba trial error, salah dihapus, coba lagi ya. Nah, berikutnya ada banyak nih 1001, 00011. Nah, itu nanti bisa dicoba sendiri. Nah, ini contoh yang tadi ya. 11 kita ubah. Di sini S kita ubah jadi A1B. Kemudian A kita ubah menjadi 0A gitu, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ini kalian coba sendiri ya. Yang ini kalian coba sendiri, ini juga kalian coba sendiri di rumah. Munongan ini itu untuk latihan-latihan kalian. Itu nggak perlu dikumpul, tapi saya percaya kalau kalian bisa pelajari ini untuk pemahaman kalian sendiri ya. Yang perlu dikumpul itu yang ini, homework. Perhatikan grammar berikut. Kita ada S, A, O, A, 1B1. A bisa diubah menjadi 2C2 atau epsilon. B bisa diubah menjadi 0B0 atau AC atau epsilon. C bisa diubah menjadi 0 epsilon atau A atau B. Nah, soalnya adalah tunjukkan leftmost dan rightmost derivation dari masing-masing 5 string yang diterima pada grammar di atas. Nah, stringnya mana? Terserah kalian. Ya, gimana tuh kalau stringnya nggak ada? Kalau di sini kan udah jelas ini yang diminta stringnya ini gitu. Oh, gini aja lah. Ini kalian kumpul juga, biar kalian ngerti. Kalau nggak, takut nggak dikerjakan nanti. Ini kalian buat sendiri dengan ada yang diminta 1001 dengan 00011. Ini kalian kerjakan PR pertamanya, ya. Kerjakan dengan ada grammar dan ada yang diminta, kalian buktikan string ini bisa diterima oleh grammar ini dengan cara seperti ini.
Nah, sekarang yang tugas yang berikutnya, stringnya nggak ada saya minta, itu terserah kalian. Jadi artinya bisa kalian explore sendiri, coba aja dari sini, ubah aja di sini dulu, atau ubah jadi ini dulu, baru kalian ubah sampai akhirnya mendapatkan suatu string yang diterima. Ya, sebenarnya ini lebih mudah karena kalian bebas di kaliannya gitu. Nah, kemudian soal kedua, nah, baru kalian buktikan ini, dan ini diterima apa tidak. Sama seperti yang tadi. Kan masing-masing nanti saya letak di Google Classroom, bisa dikumpul dengan deadline yang saya letak. Oke, demikian. Terima kasih. Kalau ada mau pertanyaan mengenai ini, langsung aja kalian tanyakan di YouTube komennya ya. Karena saya dapat notifikasi di situ. Jadi langsung di situ kalian tanya sehingga kawan-kawan yang lain ketika mempelajari ini melalui video juga bisa melihat apa pertanyaan kalian dan bisa langsung saya jawab di sana. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.